Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look. Hai sobatku semua, kegilaan Marc Marquez dianggap sudah tak wajar hingga memasuki seri balap ke-11 pada MotoGP Jerman 2025. Rider Ducati Lenovo itu hampir mustahil bisa dikalahkan pada musim ini. Marquez jelas-jelas sudah sangat dekat dengan gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya atau titel MotoGP yang ke-7. Rider asal Cervera, Spanyol itu bahkan menunjukkan perbedaan level saat menjalani sprint MotoGP Sprint 2025. Marquez yang sempat tercecer ke posisi 5 pada awal-awal tetapi berhasil comeback pada lap terakhir untuk memenangkan sprint yang berlangsung 15 putaran di Sachsenring, Jerman. Rider berusia 32 tahun itu tentu berpeluang mencetak sapu bersih atau meraih 37 poin penuh pada MotoGP Jerman 2025. Jika berhasil, artinya Marquez akan menyapu bersih 4 seri balap berturut-turut dengan raihan poin maksimal. Kegilaan Marquez di Sachsenring dibahas oleh rider Honda HRC Castrol yakni Joan Mir. Dia menyebut dominasi Marquez sudah tak normal. Mir sendiri merupakan rider yang dipimpin oleh Santi Hernandez atau kepala kru dari Marquez dulu saat masih di tim Repsol Honda. Ini tidak normal, dia, Marquez, punya ambisi, dia tahu ini juga tahunnya, dia punya segalanya untuk menang, dia tahu itu. Saya pikir menerima hal yang sama bukanlah caranya beraksi, tidak pernah begitu, jadi dia akan selalu memberikan 100%, meskipun itu bisa menipunya seperti yang terjadi sebelumnya. Saya pikir cara balapannya sudah tepat, itulah yang membawanya memenangkan semua kejuaraan dunia yang dimilikinya, jadi salut untuknya. Dia menjalani tahun yang sempurna dan seperti yang saya katakan, tahun ini satu-satunya yang bisa kehilangan kejuaraan dunia ini adalah dia, sungguh, ujar juara dunia MotoGP 2020 itu. Mir sendiri hanya mampu finish di urutan ke-14 pada sprint, sementara rider Honda yang meraih hasil terbaik diraih oleh rider tim satelit, Johan Zarco dengan finish ke-7. Mir mengungkapkan bahwa lintasan Sachsenring sangat mengandalkan traksi. Saya berhasil meningkatkan feel saya, dan saya berhasil melangkah lebih jauh di level Honda. Namun kenyataannya, dengan ban ini, dengan ban lunak di sini, masalah traksi rendah kami umumnya rumit. Traksi kami sangat minim. Tikungan-tikungan ini sangat bergantung pada traksi. Ini seperti lintasan oval. Kalau Anda tidak mendapatkan traksi di sini, sungguh disayangkan. Saya sudah mengatakannya, untuk saya juga, untuk gaya saya ingin seri di sirkuit ini segera berakhir. Saya ingin sirkuit ini segera berakhir karena sirkuit ini tidak bagus untuk motor, dan juga bukan sirkuit yang paling saya sukai. Kita bisa memaksimalkan potensi motor ini di lintasan kering, potensi yang bisa saya miliki di lintasan kering, dan dari sini, lanjut ke sirkuit berikutnya. Saya yakin akan ada sirkuit yang jauh lebih alami bagi kami dan motor ini, ujar Mir mengenai performa RC213V. Sementara itu sobatku semua, rider muda Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, mencuri perhatian di sprint race MotoGP Sachsenring 2025 dengan aksi agresifnya meski berujung nyaris menabrak dinding lintasan. Acosta mengawali balapan dari posisi kelima usai tampil solid di sesi kualifikasi, namun harus puas finish di luar 5 besar akibat insiden runoff di pertengahan lomba. Setelah kehilangan 2 posisi pada awal balapan, Acosta menunjukkan performa impresif dengan menyalip Alex Marquez, Jack Miller, dan Fabio Di Giannantonio dalam kondisi lintasan yang basah akibat hujan. Pada lap kelima, rider berjuluk hiu dari Mazzaron, bahkan sudah berada di belakang Marc Marquez, bersaing langsung untuk memperebutkan podium.
Namun di lap ke-8, Acosta kehilangan kendali di tikungan 8. Ia melebar ke area gravel, nyaris menghantam pembatas lintasan, dan baru kembali ke trek di posisi ke-12. Meskipun demikian, ia tetap mampu memperbaiki posisinya dan menyelesaikan balapan di peringkat ke-5. Kami menjalani balapan yang cukup kompetitif sebelum dan sesudah insiden runoff. Memang butuh waktu untuk mengembalikan suhu ban, tapi secara keseluruhan tidak terlalu buruk. Start kami buruk, tapi bisa tampil kompetitif di awal. Kesalahan kecil Morbidelli karena genangan air membuat segalanya berantakan. Namun kami tetap mengambil sisi positifnya. Jarak tembok di sini terlalu dekat. Saya hanya setengah meter dari menabraknya. Ini bisa sangat berbahaya, seperti yang terjadi pada Morbidelli. Kami butuh sirkuit yang lebih aman, ujar Acosta seusai balapan. Ia menilai balapan berjalan positif meskipun sempat kacau akibat kecelakaan Franco Morbidelli di tikungan yang sama. Acosta juga menilai performanya sebagai bagian dari tren peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Meski hujan punya pengaruh, ia menegaskan bahwa pengembangan motor tetap menjadi kunci, terutama untuk balapan kering yang lebih menentukan posisi di klasemen. Namun sorotan terbesar justru datang dari kritik Acosta terhadap keamanan lintasan Sachsenring. Ia mengaku nyaris menabrak pembatas dan mempertanyakan penempatan dinding yang terlalu dekat dengan lintasan. Menurut Acosta, beberapa rider lain seperti Maverick Vinales dan Jack Miller juga mengalami situasi berbahaya di tempat yang sama. Ia bahkan menyebut Sachsenring mirip dengan sirkuit Laguna Seca yang sempit dan berisiko tinggi. Meski jadwal balapan tahun depan di Sachsenring telah diumumkan, kritik dari Acosta dan insiden yang menimpa Morbidelli membuka wacana baru soal perlunya revisi atau bahkan penggantian lokasi balapan demi keselamatan rider. Nah sobatku, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. We all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe we can do anything, but what you gonna do for it, how you gonna move for it.